Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan katakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku berserta menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup all my life. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Katakan all my life You have been faithful. Hallelujah, it's true. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayang. Amin. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan
ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur sebab Dia baik. Sebab Dia terlalu baik. Dia sangat baik. Of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. Dia setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. Oh, I will sing of the Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan, sepanjang umur hidup kami, Engkau Allah yang baik. Sepanjang umur hidup kami, Engkau Allah yang setia. Ampuni kami Tuhan, jika terkadang kami tidak setia kepadamu Yesus. Ampuni kami Yesus, terkadang kami melupakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika terkadang kami melupakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada hari ini. Tuhan jamah, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu dan kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, saya bacakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diambil dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Puji Tuhan, sebelum duduk, salam dulu. Kanan kiri kita katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan? Kita angkat pujian. Bersuka dalam-Mu. Pujian syukur
puji Tuhan. Puji dan syukur ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Katakan ku berjalan tinggalkan masa lalu. Semua katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, dalam perlindungan-Mu. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Dari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Muliakan, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Mulialah, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Saudara. Yesuslah sukacita kita, amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sesungguhnya Kau Tuhanku, Engkau perisa hidup. Di dalam Yesus Tuhan. Berpujilah
terpujilah, 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 terpujilah. Sekali lagi terpujilah. Segala raja. Silakan duduk. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara. Wih, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu, semangat Pak Sugeng. Ya, kalau saya melihat lagu pertama dan kedua itu sungguh buat bagi saudara-saudara saya. Saya diingatkan dengan firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi mengeluarkan itulah kerinduan Tuhan kepada kita. Saya yakin percaya semua ingin diberkati Tuhan. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Ayo, saya yakin. Siapa yang tidak diberkati Tuhan? Ayo, angkat tangan. Oh ya ada satu. Ya puji Tuhan. Ya Tuhan itu tujuan baik Bapak. Kalau sampai hari ini kami ada, itu bukan karena kami, karena Tuhan. Tuhan itu ingin supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang anak-anak yang pasif. Aktif. Ya ini sekali lagi. Bersaksi itu aktif atau pasif? Aktif. Saya lihat jarang kok. Sini kesempatan baik saudara. Sebenarnya saya tidak mau saksi, tapi karena ini saya juga ikut campur tangan, ya saya harus bersaksi. Sebenarnya bukan saya yang kena masalah ya. Ya kemarin hari Kamis saya anak tidur sampai 2:30 dibangunkan ibu. Ya, Bu ngomong, Pak, apa? Kesel saya sudah habis 1 hari sudah kerja keras ya. Tapi saya enggak hitung itu. Apa? Okta masuk rumah sakit. Nanti mana iki? Nang Royal ya. Ya sebenarnya saya enggak mau ngomong gak bisa. Ya, tapi karena cuacanya tidak tidak menentu, tidak menyenangkan, akhirnya saya ngomong, wis melihat. Ya, saya berangkat, akhirnya saya tetap ibadah doa malam. Ya, puji Tuhan, ya sebenarnya ini tidak perlu terjadi bagi anak-anak. Ya, kalau anak-anak memang repot ya, punya anak itu kalau nurut itu enak, tapi kalau tidak nurut itu susah. Ya, ya saya percaya kalau punya anak nurut itu seneng nggak gitu? Seneng, karena saya juga punya anak, jadi nurut itu seneng, tapi nggak nurut itu susah ya. Tapi ya puji Tuhan, saya jam 8 ke sana sama anak saya lihat, saya ngomong-ngomong terus nih, kenapa gitu? Wong kemarin kok enggak apa-apa kok kuyu-kuyu. Pak gini ngomong. Ya ibunya ngomong terus ini Pak bekasnya operasi sudah operasi keluar seperti apa? Kapsul kecil gitu, merahnya seperti tomat. Saya tidak ngerti juga masalah itu. Tetapi yang jelas anak itu sudah dioperasi dan kemarin waktu saya apa yang dikatakan oleh Pak Gembala, jadi saya harus lakukan, harus praktek, ya toh. Jadi bukan hanya saya berdoa dalam nama Yesus, saya tumpangi tangan. Puji Tuhan. Setelah itu dia ngomong, Pak, salam. Ya namanya anak ya. Saya itu kalau saya ingat kalau sama Oktaid sama Jen. Dan anak dua ini boleh dikatakan bandel, katakan. Ya toh, bandel. Ya pernah satu hari di dalam tasnya itu ada rokoknya setengah pak kalau salah, ditunjukkan saya sama David ya saya belajar dari situ, saya wah iki mungkin ya dari itulah ibunya ngomong ini udah lama sakit ini udah ya itu loh, karena kalau sudah punya penyakit itu jangan orang tua jangan neko-neko karena mereka sudah sakit neko-neko akhirnya itu jangan ulangi lagi ya saya. Ya Pak, saya kadang nangis kalau melihat ini sedih. Di rumah sakit itu enggak enak. Siapa yang mau di rumah sakit? Enggak enak saudara. Ya, saya melihat orang sakit saya sedih. Apalagi kalau sakit, ya itu enggak enak. Tetapi dengan berjalannya waktu saya bersyukur, saya melihat dia sudah sukacita. Ya, bisa doa, dia sukacita, senang. Saya pulang, udah terima kasih. Dan mungkin sekarang yang ada di sana tunggu Pak No yang situ tunggu. Ya mungkin besok sudah pulang. Ya puji Tuhan, itu bukan karena kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Kalau saya tanya, apa sih masalahnya? Benar tidak ada masalah, tetapi karena yang sakit itu anak yang di panti, ya saya juga
ikut campur tangan. Dan saya percaya bahwa segala sesuatunya itu datang dari sini. Kalau kita mau melayanan, ayo siapkan dengan sungguh-sungguh supaya ini tidak menjadi masalah bagi hidup kita. Saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang senantiasa tidak mau dipermainkan dengan hidup ini. Ya, puji Tuhan, biarlah kesaksian kami yang singkat ini boleh membawa kita semua untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, pesan Pak Sugeng tadi, jangan pasif, kita harus aktif, amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bangkit berdiri lagi, kita belajar pujian baru lagi. Kita mau bersuka cita pagi hari ini, kita mau angkat pujian kita semua adalah pemenangnya Tuhan, haleluya. Katakan lagi na na na.
memuji, ku memuji, ku bersorak, mengangkat titipan Dia di kemenangannya, ku bernyanyi yang keras, oh oh, haleluya, haleluya, mengangkat titipan Dia di kemenangan, ku menang, katakan ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, lagi sekali, ku menang, menang. Kita semua sudah menang, amin. Kemenangan di tangan kita. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, Yesus. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Pemilihku, serahkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku takkan hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan Tuhan, ku tak dapat hidup di luar
tempat duduk di luar sana. Kami perlu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa jangan lepaskan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Yesus, kami perlu Yesus. Kami perlu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tetap hidup di luar Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau jangan pernah tinggalkan kami Yesus. Kami tidak mampu Tuhan tanpamu Yesus. Tuhan Yesus, tetaplah berjalan bersama kami. Menggandeng kami dengan tangan kananmu untuk maju ke depan Tuhan. Tuntun pimpin setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan namamu. Biarlah setiap apa yang kami naikkan Tuhan bisa menyenangkan hatimu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Tuhan, terlebih ampuni segala dosa kami Yesus. Ampuni segala pelanggaran kami, segala yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau ampuni kami Yesus. Biarlah setiap apa yang kami terima Tuhan, berkat firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai semakin hari semakin lebih lagi dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati rumah tangganya selalu dengan damai sukacita yang melimpah datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami agar setiap apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Cik. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Coba sebelum mulai kita bangkit berdiri lagi. Kasih salam kiri kananmu. Katakan Yesus dahsyat, minimal 5 orang. Lima orang ya. Sudah? Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Jadi mungkin selama berapa pekan ini kita akan aktif terus di dalam setiap kegiatan ibadah harus aktif. Ketika menyembah semuanya harus bersuara. Ketika memuji semuanya harus bernyanyi. Ketika mendengarkan firman Tuhan semuanya harus fokus. Tidak ada yang individual lagi, sibuk sendiri. Nah hari ini saya akan bawakan tema yaitu kuasa pelayanan. Kita semua buka di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini sebenarnya ayat sakti bagi kalangan Pentakosta, kuasa pelayanan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Tukang pahat memahat batu dan segala macam. Jadi saya mau katakan kuasa ini adalah seperti yang kita lihat dalam
mereka pinter, mereka punya hikmat dari manusia, mereka bisa membuat segala sesuatu tapi untuk tujuannya merusak. Entah itu senjata, entah itu untuk penipuan, entah untuk pencurian. Saya mau katakan itu idenya dari siapa? Masa dari Allah? Tentu tidak. Kalau Allah bisa memberikan segala sesuatu, suara, anakku kamu buat ini, kamu buat itu, dan segala macam. Seperti Allah berkata kepada Nuh, Nuh buatlah batra ukurannya segini dan segini. Bagaimana dengan kuasa kegelapan? Apakah mereka bisa melakukan yang sama? Bisa? Bisa. Cara buat ganja gini, dikeringin dulu. Cara buat narkoba, Bapak Ibu, coba, morfin dan segala macam. Kenapa mereka bisa punya ide-ide yang luar biasa jahat seperti itu? Kalau tidak ada yang kasih tahu. Itulah pekerjaan-pekerjaan jahat. Makanya Bapak Ibu, saya mau katakan pada saat pagi ini, ketika kita mendapat kuasa, hati-hati untuk menggunakan. Karena seperti api. Api ini bisa untuk masak, tapi juga sekaligus bisa untuk membakar seisi rumah. Serius. Untuk mendapatkan kuasa ini, bukan sesuatu yang enak. Sama aja seperti anak-anak begini. Diberikan kuasa untuk menaiki mobil. Roda 4. Ayo. Saya kemarin pernah lihat ada anaknya PNS atau siapa gitu, dia pakai punya bapaknya. Akhirnya dia hampir nabrak. Karena apa? Dia belum cukup umur. Itu hati-hati. Kuasa Tuhan yang berikan kepada kita harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, berikutnya. Di sana dikatakan, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Nah, menjadi saksi saya pikir, aduh Tuhan, menjadi saksi itu yang seperti apa? Kok saya susah menjadi saksi dan segala macam. Saya mau katakan menjadi saksi itu bukan karena paksaan. Tapi seperti air, kalau sudah penuh, otomatis kalau dia 200 mili, maka ketika airnya itu 250, 50-nya kemana? Tumpah. Betul. Apa maksud daripada menjadi saksiku? Kalau kita sudah punya kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita penuh dengan air Roh Kudus, maka dia akan melimpah. 200 sudah penuh, dia akan secara otomatis, dia akan tumpah. Jadi menjadi saksi Tuhan itu bukan tanpa paksaan. Samalah kalau Bapak Ibu misalnya dapat undian berhadiah, atau Bapak Ibu dapat sesuatu yang hoki terus menerus. Kira-kira diem aja atau diceritakan kepada teman. Saya habis ke tempat makan itu, makanannya enak. Padahal dibayar enggak sama tempat makannya? Enggak. Tapi kita bilang, enak. Kalau ke sana apalagi dapat diskon. Mulut kita tidak berhenti memberitakan kesaksian ketika kita sudah melimpah. Ketika hati kita itu sudah penuh. Ketika hati kita itu mengalami sukacita yang benar-benar full. Tetapi apa yang mau disaksikan kalau airnya dalam tempat itu kosong? Mau dibagikan? Gak bisa. Maka yang harus dipastikan jemaat GPD Kasih memenuhi gelas. Selagi kita belum penuh dengan air daripada Tuhan, belum penuh, maka sulit dan mustahil untuk kita bagikan. Efeknya apa? Ketika kita memaksakan, kita katakan, ayo kita ke gereja, ayo Tuhan penuh kasih dan segala macam. Nanti teman kita, penuh kasih, kamu aja utang gak bayar, kamu aja suka nipu, menjadi batu
sandungan. Bahkan saya mau katakan, tanpa kita berkata nama Yesus saja dihilangin nih, kita berteman. Tapi ketika sudah melimpah dengan kasih Tuhan, kita udah tumpah-tumpah, mereka yang mereka lihat adalah Yesus di dalam kita. Ini luar biasa. Kesaksian itu ada dua macam Bapak Ibu. Lewat perkataan dan lewat perbuatan. Perbuatan itu kan tidak berkata-kata. Tidak ngomongin Yesus. Tapi dari perbuatannya kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Makanya saya mau katakan, fokus. Kalau kita belum penuh, maka kita akan kesulitan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Amin. Kalau hidup kita masih minus. Nah, saya katakan berikutnya. Cara untuk mendapatkan kuasa pelayanan, caranya bagaimana? Simple. Caranya kita minta kepada yang empunya kuasa. Ketika anak saya mau melakukan segala sesuatu, dia harus datang kepada saya. Sesimpel itu. Dia katakan, Dedi, saya mau begini-begini, boleh nggak di ACC nggak? Ya, saya ACC. Nah, kalau anak saya yang nggak pernah minta, bagaimana saya akan memberikan? Meminta lewat doa. Tapi apa? Saya akan ACC dia. Dedi, saya mau beli ini apa segala macam. Wah, saya mau beli segala macam. Ini, itu, ini. Untuk apa? Untuk main-main. Dikasih nggak apa enggak? Supaya nggak perlu belajar. Supaya saya ini main game 24 jam. Dikasih nggak? Enggak. Maka apa yang dinilai oleh saya? Ketika anak misalnya mau beli handphone, apa kegunaan handphone untuk anak? Atau jangan-jangan ketika menghancurkan, kalau sudah mengarahnya, sudah menghancurkan, lebih baik diketok aja handphonenya. Serius. Tapi apakah handphone berguna? Berguna. Bagus nggak? Bagus. Nggak ada yang salah. Cuman cara menggunakannya bisa atau tidak. Ini yang harus perlu diperhatikan. Tuhan akan memberikan kuasa kepada siapa yang Tuhan nyatakan orang itu siap. Mohon maaf Bapak Ibu, kadangkala ini tidak sesuatu yang selalu seperti itu, tetapi kadang-kadang banyak orang yang tidak diberkati Tuhan dalam hal talenta, pelayanan, dalam keuangan, dalam segala apapun, bukan karena Tuhan nyatakan kapasitasnya kita seperti itu, bukan. Tetapi Tuhan ini enggak semua merata. Hanya orang-orang tertentu. Tuhan lihat kalau kamu diberkati begini-begini, kamu akan jatuh. Tuhan tuh lihat. Tuhan benar-benar lihat. Kok Tuhan sana diberkati, keluarganya keuangannya diberkati, pekerjaan diberkati. Kenapa saya ini masih begini-begini aja? Saya mau katakan, kadang Tuhan melakukan itu semua karena kemampuan kita menerima berkat Tuhan cuman sekedar sebegitu. Jujur Bapak Ibu, saya pernah lihat orang yang diizinkan Tuhan diberikan lebih daripada kemampuannya. Waktu dia biasa-biasa, setia minta ampun. Tapi begitu dia diberkati, hilang. Contoh simpel aja. Di tempat pelayanan papa saya, ada orang kena polio dari kecil. Rajin justru dari Pejaten itu bisa 1 jam lebih perjalanan. Sampai datang doain sungguh-sungguh, segala macam. Tahu? Ketika sembuh total, ketika itu juga kemundurannya. Bahkan menikah dengan seberang, bukan hanya yang asal-asal, yang garis keras, yang tinggal begini. Tahu ya? Yang ninja. Malah murtad.
lebih baik Tuhan pikir, lebih baik kamu sakit seumur hidup daripada kamu sembuh, kamu tidak selamat. Lebih baik hidup kamu biasa-biasa, kalau naik sedikit, kamu udah gak tahan dengan berkat Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Makanya tipsnya bagaimana? Supaya kita bisa diberkati di dalam segala hal. Mulai dari kesehatan, mulai dari keuangan, mulai dari apapun itu. Jangan fokus ngejar berkatnya. Ingat ya, semakin kita mengejar berkat, berkat akan semakin menjauh. Tetapi kita harus semakin dekat dengan sumbernya. Lihat, jangan cari kuasanya, tapi cari pribadi Tuhannya. Ketika kita mendekat kepada sumber, maka otomatis pikiran kita itu akan menjadi seperti Kristus. Maka ketika berkat-berkat itu datang, ini enggak berubah. Contoh Saul. Sebelum Saul menjadi raja, dia adalah seorang yang Tuhan katakan elok, bagus, bahkan rendah hati. Betul, coba Bapak Ibu baca itu kisah hidup Saul sebelum. Dia itu orang yang elok, yang rajin, yang takut akan Tuhan. Tapi setelah jadi raja, dia tidak tahan dengan berkat Tuhan. Ingat ya, ini nggak selalu seperti itu. Tetapi kadang ada yang Tuhan izinkan memang itu salibnya kita. Ada yang sakit bukan karena kita tetapi karena karunia Tuhan. Ada juga yang seperti itu. Tetapi ada sebagian orang yang memang Tuhan tidak izinkan untuk diberkati secara melimpah. Karena untuk menjaga hidup kita tetap terjaga sampai kita mati. Kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Makanya Tuhan berkata, buat apa kamu memperoleh seluruh dunia? Nih, Tuhan kasih nih harta semuanya, tapi jiwamu binasa. Orang tua gendeng mana, yang gila, orang tua yang mana, dia kasih luar biasa. Meskipun dia kaya luar biasa, tetapi lihat anaknya belum siap. Tidak ada satupun orang tua yang waras, dia akan kasih semuanya untuk anak. Setuju? Demikian Tuhan. Makanya perbesar karakter. Yang paling tahu bukan saya, yang paling tahu bukan kita, tetapi yang paling tahu, yang empunya kuasa itu. Selalu dekat aja. Jangan sedikit-sedikit, Tuhan, ini katanya minta nggak dikasih-kasih. Sampai dalam titik, lupakan apa yang kita minta, perbanyak mendekat kepada yang pemberi kuasa. Ketika kita dekat kepada pemberi kuasa, Bapak Ibu, saya mau kesaksian nih. Ketika ada hal-hal yang saya ubah, cara-caranya mendekat kepada Roh Kudus, hubungan intim ini sudah mulai efek yang secara langsung, ini bukan apa-apa, terkonfirmasi. Itu atmosfer kayak daya magnet itu, orang-orang di sekitar saya itu kayak langsung mendekat. Tiba-tiba telepon, bro, bisa nggak? Ini bukan teman dekat saya, bisa pelayanan Natal? 1, kapan? 20 sekian, nggak bisa, saya ke Lombok, karena saya prioritas tetap keluarga nomor 1. Belum lama lagi, telepon lagi, bro, masa nggak bisa bro, ini yang lain lagi. Saya yakin, kemarin nggak ada, tetapi menjadi kayak apa ya, seperti semut datengin gula. Jadi kita itu sampai saya dibuat terheran-heran, orang tiba-tiba atmosfer ini kayak magnet mendekat. Saya berpikir, Tuhan izinkan beberapa kali saya dipanggil untuk pelayanan Natal di gereja mereka, tetapi memang dua-duanya saya tolak, bukan karena apa-apa, tapi karena saya urusan keluarga. Tetapi di situ Roh Kudus kasih tahu saya, nah itu
Kalau kamu mendekat sama aku, orang lain itu akan mendekat kepada kamu. Wah, saya katakan, wih, begitu ya. Ketika kamu mendekat kepada mereka, menjauh dari aku, percayalah, mereka pun akan menjauh dari kamu. Wow. Kunci keberhasilan di dalam hidup cuma satu. Deketin aja sumbernya. Maka ada hal-hal yang sangat mengerikan. Mengerikan ini yang positif. Hal-hal yang mengerikan yang maksud saya ini yang dahsyat. Tiba-tiba, loh kok saya begini? Loh kok saya begini? Karena kita harus percaya kepada yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Karena yang kelihatan hanyalah sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Cok, tahun ini praktekkan. Apa yang saya bilang, apa ini ya? Coba dikecilin. Apa yang saya bilang, kita praktekkan. Coba kita mulai mendekat. Maka ada sesuatu yang berubah. Ingat, saya kemarin waktu pelayanan, mendapatkan materi untuk gembala-gembala. Dia konghi itu di Singapura, dia jemaatnya sekarang sudah sekitar 23 atau 25 ribu orang. Bisa bayangin 25 ribu itu semana? Stadion berapa stadion ini? Hah? Berapa? Berapa ribu? 10 ribu atau enggak? 23 ribu ini. Berarti lebih besar dari stadion ya? Nah, tuh lihat. Dan setelah ditanya, strategi apa? Apakah perlu ditarget apa segala macam? Dia kata nggak ada strategi yang apa. Dan dia katakan kepada hamba-hamba Tuhan seperti ini, resepnya supaya engkau diberkati, kurangi kesibukanmu. Dengan hal lain, mendekatlah kepada Tuhan. Saya pikir-pikir, oh iya ya. Seringkali, jadi begini Bapak Ibu, mungkin kemarin kan ada yang bertanya nih, tapi Pak, saya ini sibuk di tempat kerjaan, masa saya harus bilang sama bos, saya nggak boleh terlalu sibuk. Enggak, bukan begitu. 24 jam, di luar potong pekerjaan, kan masih ada hal-hal lain yang kita lakukan. Betul ya? Iya kan? Kita masih bisa bersantai, kita masih bisa handphonean, awas. Kita masih bisa melakukan segala sesuatu, hobi kita dan segala macam, dipotonglah di situ. Minimal dalam satu hari, kita 1 jam. Tapi kalaupun kita tidak bisa 1 hari di rumah 1 jam, saya mau kasih tips yang sangat luar biasa. Berdoalah selagi engkau berjalan, selagi engkau sibuk, engkau ada di kantor, engkau ada di jalan, itu engkau mengucapkan hal ilahi, itu berdoa. Berdoa ada yang menyendiri, tetapi berdoa juga ada yang benar-benar kita terkonek. Saya yakin ini pernah dilakukan oleh bapak-bapak ketika lagi nyetir, tiba-tiba nyanyi, nangis kan? Betul ya? Tiba-tiba ingat hal-hal sesuatu yang ilahi dan segala macam. Itu sudah pekerjaan disokong dengan doa. Nah itu juga bagus. Doa ketika bekerja itulah yang luar biasa juga. Kan bisa tuh. Ketika kita melakukan segala sesuatu diisi dengan mengkoneksikan pikiran kita kepada Tuhan. Paling simpelnya bagaimana untuk kita konekin hubungan kita dengan Tuhan? Nyanyian. Karena kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, percayalah pekerjaan kita itu akan mengeluarkan mulut perkataan yang kotor. Itu udah nggak jauh-jauh dari jancuk, anjing, babi. Serius. Kita tidak terkoneksi, maka yang keluar itu. Anak muda ketika bergaul tidak terkoneksi, pasti keluarnya itu. Betul apa enggak? Sekarang semuanya haleluya, puji Tuhan. Nih, kita nih mulai putus hubungan dengan Tuhan, pulang dari sini nih.
sudah mulai. Ini nih, mulut kita. Saya cinta engkau. Ya, palsu semuanya. Lihat. Tuhan yang paling mengerti. Jangan kita salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak diberkati? Kita mikirnya apa dalam 1 minggu ini? Kita memperkatakannya berkat atau memperkatakan kutuk? Seringkali kita itu selalu mengasihani diri, merasa diri benar. Kalau perlu Bapak Ibu rekam, ada handphone rekam 24 jam. Kalau perlu ada rekaman isi hati dan isi pikiran. Nanti di sorga itu muncul. Isi hati dan pikiran kita itu keluar semua. Itu sangat-sangat mengerikan. Bahkan waktu lagi dengar khotbah aja itu mikirnya udah jahat. Lagi pujian mikirnya juga udah jahat. Lagi doa mikirnya udah jahat. Bayangin. Waktunya untuk Tuhan aja masih terus dikorupsi. Karena siapa yang tahu isi pikiran kita? Siapa yang tahu isi hati kita? Siapa? Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Tuhan. Tetapi saya mau kasih kabar terbaik. Penghalang utama yaitu apa? Penghalang utama kita itu dekat dengan Tuhan. Ada urapan masuk di dalam hidup kita yaitu apa? Ketakutan dengan rasa bersalah. Tuhan, ini biasa nih, ketika kita mau doa nih, ada yang, kamu itu dosa, kamu itu udah nggak benar, udah nanti pulang gereja juga dosa lagi, apa segala macam itu. Tapi saya mau kasih kabar baik. Ini firman Tuhan hari Kamis muncul. Kita ulangi lagi sedikit. Mazmur 51. Mazmur 51. Baca ya. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-12. Kalau di Android 10. Di handphone 10. Yang di manual 12. Jadikanlah. Sudah? 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini yang perbaharui belum saya jelaskan. Saya akan jelaskan ulang. Jadikan hatiku tahir dalam arti lain, bahasa aslinya ciptakan. Ciptakan atau seperti kayak barang yang belum ada menjadi ada. Seperti kayak spare part. Kalau motor businya rusak, diservis atau dibuang. Dibuang, ganti baru. Motor bannya itu sudah botak, diservis, diukir lagi. Ayo berani enggak? Berani? Enggak, pasti. Apalagi yang tronton enggak berani. Satu-satunya cara, dia apa Pak? Diganti spare partnya. Lihat ya di sini. Dengarkan saya. Ayat firman Tuhan ini begitu dalam. Jadikanlah hatiku tahir. Artinya, ciptakanlah hatiku tahir. Arti yang lain, ketika hati kita itu kotor, pikiran kita kotor, satu-satunya cara bukan dibersihkan, bukan diperbaiki. Ingat ya, bukan. Ini ayat dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Mazmur Daud katakan, simpelnya begini, setiap hari kalau pikiran kita, hati kita itu sudah jelek, sudah kotor, sudah busuk, sudah jahat, kita berdoa, Roh Kudus tolong ganti spare part hati dan pikiran saya. Ini dibuang, biarlah saya mendapat hati dan pikiran yang baru. Pikiran baru masuk dalam nama Yesus, hati yang baru masuk dalam nama Yesus. Udah cuma itu satu-satunya. Nanti rusak lagi sama seperti busi, sama seperti ban. Isi lagi, ganti dulu, ganti. Nggak usah dicuci-cuci, nggak usah dibasuh-basuh. Khusus hati dan pikiran, kita diberi hak dan kita sebagai anak-anak Tuhan diberi hak dan kewenangan untuk meminta kepada Roh Kudus. Beriku hati baru. Ada kan lagunya?
Bukan cuci hati, bukan cuci hati. Beriku hati baru. Yang lama dibuang, yang baru datang. Pak, tapi hampir setiap hari rusak, ya ganti. Jangan dipelihara. Dan itu harus diucapkan dengan kata. Mulut kita itu penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus, hati yang baru, pikiran baru masuk. Semua yang lama dibuang dalam nama Yesus. Perkatakan dengan iman. Kalau pikiran kita udah mulai negatif, sudah mulai yang kemana-mana, kita berdoa kepada Yesus. Yesus katakan, ya kamu ngapain udah rusak, tapi nggak mau diganti. Mau nggak diganti? Siapa yang mau diganti pikirannya? Dengan pikiran Kristus mau? Hatinya mau? Amin. Nanti sebentar berdoa, berikan hati yang baru, berikan pikiran yang baru. Bukan berikan pikiran baru kita menjadi lupa ingatan, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi yang sudah terkontaminasi dosa, sesuai iblis segala pekerjaan itu dibuang, Tuhan kasih yang baru. Supaya apa? Supaya kita layak. Bayangin Bapak Ibu, sama seperti motor, businya masih lama, kita starter terus. Makanya kalau starter, ke businya rusak gimana? Nyala nggak? Kagak nyala. Susah. Enggak bisa jalan-jalan. Makanya kalau hati dan pikiran kita itu rusak seperti busi ini, mau tersambung, terkonek dengan Yesus, itu susah. Makanya kalau berdoa, capek. Berdoa, ngantuk. Karena sudah rusak. Tapi kalau businya baru, akinya baru, starter, langsung kita rasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang sebelah, yang rusak, haleluya, haleluya, haleluya. Siap terima hati baru, amin. Sebagai penutup, 2 Petrus 1. Coba toel kiri kanan, jangan ngantuk. Dua Petrus 1 ayat 3. Sudah ketemu? Lihat ya, ini ajaib, ini ayat luar biasa. Baca pelan-pelan ya. Karena kuasa ilahinya telah ingat kalau kita ketemu kata anugerah, berarti itu adalah sesuatu yang tidak perlu bayar. Itu gratis. Seperti kalau Jumat itu suka ada banyak makan gratis. MBG juga ya, makan udah dapat belum MBG? Udah, makan gratis. Ya. Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan tuh lihat tuh. Segala sesuatu yang berguna, hidup saleh, pengenalan dan segala. Ini nih anugerah diberikan terus. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan, lihat kata anugerah lagi, kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5 kita baca pelan-pelan. Justru terus ya, kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kepada kesalehan saudara-saudara, kepada kasih, saudara-saudara kasih semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, intinya seperti yang tadi saya bilang, seperti air minum berlimpah-limpah itu tumpah. Kalau kita sudah tumpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil, bukan karena paksaan.
dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta, picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10, karena itu saudara-saudara, bersusahlah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak. Tuh. Hak penuh. Kita dapat kuasa, surat kuasa, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ayat 13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. 14, sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuh ini sebagaimana yang telah kuberitahukan padaku Yesus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga setelah keberkahanku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Lihat, fokus di ayat 11. Kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Dianugerahkan. Oleh karena itu, biarlah pada saat siang hari ini, mungkin ada cara yang salah. Seperti kayak pengamen kita kepada Tuhan, kita maksa. Suara kita jelek, suara kita sumbang, tapi kita berkata, ayo kamu, saya sudah nyanyi, kamu harus kasih. No. Jangan menjadi orang Kristen pengamen. Jangan menjadi orang Kristen tukang parkir. Orang kasih parkir, tapi juga yang ngasih terpaksa. Uang mau ngambil ATM nggak jadi, uang ATM-nya trouble, pulang harus bayar. Jengkel nggak hati kita? Kita datang nggak ada, pas kita mau pergi, nongol. Ya kan? Sebenarnya kita itu Kristen tukang parkir. Tuhan datang, kita nggak ada. Tuhan mau pergi, Tuhan berkatnya dulu. Betul apa betul? Oleh karena itu, jadilah Kristen anak. Anak nggak digaji. Anak saya nggak pernah digaji. Tapi apapun yang anak saya perlukan, saya pasti akan kasih. Karena saya bapaknya. Apapun yang kita perlukan, Tuhan akan beri. Karena dia adalah Bapa yang baik. Tapi anak saya cinta saya bukan karena duit. Lihat. Katakan kiri kanan, jangan matre. Jangan Kristen tukang parkir. Jangan Kristen tukang mengamen. Jadilah Kristen anak. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kita nyanyikan satu lagu yang terakhir tadi. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, beriku hati baru. Dan bangkit
menyadari kesalahannya. Dia memohon ampun pada Tuhan. Dia menerima hukuman Tuhan. Tapi satu yang dia minta pada Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku, kata Daud. Karena Daud benar-benar tahu dia sangat memerlukan Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar. Kita mau minta Tuhan, beri saya hati baru. Dan jangan pernah ambil rohmu daripada kami ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Tuhan, beri kami hati baru. Haleluya Yesus. Haleluya. Beriku hati baru. Naikkan pujian dari hati kita. Beriku hati baru. Beriku hati baru. Hati yang baru. Ya Allah, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Kami buang di dalam nama Yesus. Beri kami hati baru Tuhan. Hati-Mu Yesus. Perbarui kami Tuhan. Perbarui pikiran kami. Perbarui hati kami Yesus. Haleluya Yesus. Kau yang mau diberi hati baru. Kau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, beri kami hati baru. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus.
roh-Mu dari hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap hidup kami. Di setiap waktu kami memerlukan Engkau. Berjaga-jagalah senantiasa dalam pikiran kami, dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu pikiran kami memiliki pikiran yang jahat, hati kami yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta kepadamu, bila Engkau senantiasa memperbaharui hati kami, memperbaharui pikiran kami Tuhan, sehingga pikiran kami taklukkan di bawah pikiran Kristus. Kami mau menundukkan hidup kami, menundukkan diri kami kepada pimpinan Kristus. Bila Engkau Tuhan yang berotoritas atas hidup kami, Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan, sehingga jalan kami boleh seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami terima siang hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menegur hidup kami. Tuhan, ampuni Tuhan kami yang senantiasa mendukakan Engkau. Roh Kudus senantiasa mengingatkan akan kami. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus setiap hari, di setiap waktu. Kami percaya tanpa tuntunan-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau setiap hari. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan senantiasa turun atas hamba-Mu, menjadi berkat dimanapun berada. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kami pada siang hari ini juga diberkati oleh firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, bila kami memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan apa yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus.